Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pelajaran matematika untuk aplikasi fungsi kuadrat. Kali ini pembahasannya langsung soal-soal tentang aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita cek ya, cek di saut. Nomor 1, simak ya. Seorang sopir mengemudikan mobilnya dengan kecepatan konstan 20 meter per detik per sekon. Tiba-tiba dia melihat orang yang sedang berdiri di tengah jalan yang berjarak 15 meter di depan mobilnya. Sopir tersebut mengerem mobilnya dengan perlambat 5 meter per sekon. Apakah mobil tersebut menabrak orang di depan itu? Lanjutan petunjuknya, rumus fisika untuk kasus ini adalah S sama dengan VO kali T dikurangi 1/2 kali A kali T pangkat 2. Dengan keterangan T itu adalah waktu mulai dari pengereman, S itu adalah jarak, VO adalah kecepatan mobil, dan A adalah perlambat mobil. Nah, penyelesaian biasanya kita harus cek dulu mana-mana saja yang diketahui dan yang ditanya. Untuk yang diketahui diantaranya adalah VO yaitu 20 meter per sekon, kemudian A nya adalah 5 meter per sekon, dan T. Nah, sedangkan yang ditanya itu adalah S yaitu jarak tempuh. Sekarang kita menjawab. Bagaimana caranya? Kita tampilkan dulu rumus yang sudah disediakan pada soal, pada petunjuk itu rumusnya ya. Kemudian kita masukkan sesuai dengan yang sudah diketahui. Kita masukkan VO nya itu 20, kemudian A nya itu 5. Maka kita telah menemukan persamaan. Persamaannya yaitu S sama dengan 20T dikurangi 5/2 T pangkat 2. Nah, ini syarat utama untuk menjawab pertanyaan soal-soal cerita seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menemukan persamaan kuadratnya. Nah, selanjutnya mobil tersebut berhenti pada saat jarak maksimum, sehingga mobil berhenti pada saat jaraknya adalah nilai maksimum yaitu min B pangkat 2 per A. Nah, kita masukkan sesuai dengan rumus. Jarak sama dengan 20T dikurangi 5/2 T pangkat 2. Kemudian kita geser, kita pindahkan agar nilai A nya di depan dan B nya di belakang. Kalau yang pertama kan nilai A nya di belakang, nilai B nya di depan, terbalikan. Nah, tinggal kita masukkan sesuai dengan rumus. Jarak sama dengan negatif B pangkat 2 per 4A. Nah, kita bisa lihat. Nah, B nya yaitu 20, A yaitu minus 5/2. Maka jarak sama dengan negatif 20 pangkat 2 diambil dari B, kemudian 4 dikali minus 5/2. Maka kita dapatkan hasil 20 pangkat 2 yaitu 400, kemudian 4 dikali 5/2, 4 kali 5 20, kemudian dibagi 2 sama dengan 10. Tapi 10 nya adalah negatif karena nilai 5/2 adalah negatif, maka hasilnya adalah 40 meter. Jadi mobil tersebut menabrak orang di depannya karena jarak orang dengan mobil pada saat pengereman itu hanya 15 meter, sedangkan jawaban yang kita temukan adalah 40 meter. Maka otomatis dia menabrak, ya kan? Oke. Nomor 2, air terjun Wailuhohok terletak di Kecamatan Lehitung, Maluku Tengah, merupakan salah satu destinasi wisata. Tinggi air terjun ini adalah 200 meter. Pada suatu hari, Pak Imran melepas ikan dari atas air terjun.
Nah, tentukan berapa waktu yang diperlukan ikan tersebut untuk mencapai dasar air terjun. Nah, jika persamaan jarak tempuh dari ikan tersebut adalah Y sama dengan YO kurang 24T pangkat 2, dengan yang sudah diketahui Y sama dengan jarak tempuh, YO sama dengan tinggi air terjun, dan T otomatis biasanya waktu tempuh. Penyelesaian kita cek untuk diketahui dan ditanya. Yang diketahui yaitu VO nya itu 200 meter, itu saja yang diketahui. Sedangkan yang ditanya adalah waktu tempuh. Nah, sekarang kita lanjut untuk jawab. Y sama dengan, kita pasang rumus dulu, Y sama dengan YO kurang 24T pangkat 2 sesuai dengan rumus yang ada pada soal atas, maksudnya persamaannya. Maka waktu tempuh adalah 0 sama dengan, kenapa 0? Karena Y harus 0, sama dengan 200, yaitu didapat dari YO yang sudah diketahui 200 dikurang 24T, maka minus 24T dipangkatkan 2 sama dengan plus min 200. T dipangkatkan 2 sama dengan plus min 200 dibagi min 24. T pangkat 2 sama dengan plus min 200 per 24. Negatifnya hilang karena sudah dibagi kan. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Sehingga T sama dengan pangkat 2 nya sudah hilang dan diganti dengan akar ya. T sama dengan plus min akar 200 per 24 detik. Nah, selesai. Mudah kan? Karena waktunya bernilai tak negatif, maka T itu sama dengan 200 akar 200 per 24 detik. Tinggal disederhanakan saja. Kita lanjut untuk nomor yang ketiga. Sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, yaitu salah satunya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobot. Roket mempunyai rumusan suatu permasalahan Y sama dengan 300T dikurangi 5T pangkat 2. Nah, ini sudah ada persamaan yang disediakan pada soal, maka sudah mudah saja karena sudah ada persamaannya. Kita tidak perlu mencari persamaannya lagi. Dengan T yaitu waktu dan Y yaitu jarak. Nah, jika ekor roket dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum, berapa tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya? Nah, sekarang kita mulai kerja. Perhatikan ya, penyelesaian seperti biasanya diketahui, ditanya kita harus cek. Untuk diketahui persamaannya yaitu Y sama dengan 300T dikurangi 5T pangkat 2, yaitu Y itu sama dengan, kita pindahkan saja agar 5 pangkat T pangkat 2 itu akan adalah nilai A, maka kita pasangkan di depan, yaitu Y sama dengan 5T pangkat 2 ditambah 300. Maka di sini 300T maksudnya. Maka kita sudah menemukan nilai A yaitu negatif 5, nilai B yaitu 300, sedangkan C kan tidak ada, berarti kan 0. Nah, ditanya Y sama dengan jarak tempuh atau titik maksimum. Nah, Y yang dibuang yaitu D per 4A. Berarti ini adalah rumus untuk kita mencari nilai maksimum, nilai optimum, yaitu sama dengan D nya itu adalah determinan, yaitu didapat dari B dipangkatkan 2 dikurangi 4AC per 4A, 4A nya yang di bawah ya. Sama dengan tinggal kita masukkan B pangkat 2, berarti B nya itu 300, kemudian pangkat 2 kurang 4 dikali minus 5 dikali minus 5 itu C, A maksudnya, kemudian C 0, berarti minus 4 dikali minus 5 dikali 0. Setiap bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah 90.000 per
minus 20. 90.000 didapat dari 300 dipangkatkan 2, sedangkan minus 20 didapat dari 4 kali minus 5. Jadi sama dengan 90.000 per 20. Nah, lambang negatifnya sudah hilang karena negatif dibagi negatif sama dengan positif, maka tinggal 90.000 dibagi 20, hasilnya sama dengan 4.500. Nah, berarti tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya itu pada ketinggian 4.500. Sekarang kita lanjut pada 5. Kita lihat gambar apakah ini? Balon udara ya. Nah, balon udara jatuh dari ketinggian 32 kaki, diberikan fungsi. Nah, ini juga sudah ada fungsinya, berarti mudah saja, tidak perlu kita cari fungsinya. Diberikan fungsi H sama dengan min 32T ditambah 32, dengan H adalah tinggi balon setelah T detik. Kapan balon ini mencapai tanah? Pertanyaannya, kapan balon ini mencapai tanah? Nah, kita langsung penyelesaian, langsung masukkan persamaannya, yaitu H sama dengan min 32T pangkat 2 ditambah 32. Balon udara mencapai tanah pada saat H sama dengan 0, sehingga H itu sama dengan minus 32T pangkat 2 ditambah 32. Kita lihat di bawahnya sudah rubah, hanya berubah jadi 0, sama dengan 32T pangkat 2 ditambah 32. Negatif 32T pangkat 2 tambah 32 sama dengan 0. 0-nya kita pindahkan ke belakang. Nah, kemudian tinggal kita sesuaikan nilai tempat yang konstanta dengan konstanta, yang variabel sendiri ya. Minus 32T pangkat 2 sama dengan 0 kurang 32, otomatis hasilnya adalah 32. Kemudian T pangkat 2 sama dengan minus 30 plus minus 32 dibagi minus 32, maka T pangkat 2 sama dengan plus min 1, maka T sama dengan, sudah tidak ada pangkat lagi, T sama dengan plus min akar 1. Pangkatnya hilang, berubah jadi akar di sebelah, maka T sama dengan plus min 1. Maka jawabannya adalah T sama dengan 1 dan atau T sama dengan min 1. Karena waktu bernilai tak negatif, maka T sama dengan 1. Yang T sama dengan negatif 1 tidak dipakai karena tidak pernah ada waktu yang nilainya adalah negatif. Semua waktu dihitung, waktunya adalah positif karena hitung ya positif. Oke, terima kasih anak-anak, cukup sekian sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih.